Ini pertanyaan saya jawab deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Til. Kan Ustadz tilmid. Ustadun tilmidun. Kalau Ustadz dipanggilnya tilmidun panggilnya til. Ramelu-melu. Saya mau tanya, definisi gibah itu apa ya? Tadi baru diomongin. Dan indikator kalau kita sudah gibah apa ya? Soalnya kita biasa saling cerita gitu, menceritakan masalah klien ke sesama konselor. Konselornya apa? Konsentrasi makan telur. Apakah ini termasuk gibah? Nah, profesi kita memang jadi tempat dengerin gibah orang. Ho. Ada hohonya ini. Ho. Bagaimana dong, Us? Gimana, Us? Ya, jadi definisi gibah seperti yang tadi saya sebutkan. Yeah. Gibah itu dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasul melarang sahabat untuk gibah. Kata sahabat, Rasul, kan yang kita omongin bener. Kata Rasul, yaitu gibah namanya, coy. Kalau nggak bener namanya fitnah. Dan fitnah itu bisa bikin badan kita sterek. Itu fitness ya, nggak lucu. Ya, setidaknya sudah berusaha. Ya, nggak apa-apa ya, udah usaha. Ya. Ini segonya kurang mungkin jadi nggak ketawa. Ini kalian nih kayak Squidward aja, nggak optimis kalian itu. Tidak. Apakah kamu main denganku? Tidak. Jadi gibah itu gitu. Apa yang kita omongin, kejelekan yang kita omongin, atau sesuatu yang kalau kita ngomongin di depan orangnya nggak suka. Misal kita ngomongin yang baik. Ibunya si Mas Apip lucu loh. Tapi kalau kita ngomong depan dia nggak suka. Nah itu juga nggak boleh diomongin. Itu ya. Jadi kita membicarakan apapun keburukan orang lain, ya. Terus juga yang tidak disukai oleh orang itu. Jadi keburukan yang terjadi, kalau tidak terjadi namanya fitnah. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dalam satu kesempatan yang lain, fitnah itu sebetulnya adalah fitnah, maksudnya adalah membunuh di hari-hari tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian indikator kalau kita sudah gibah apa ya? Satu, kita tahu orang yang kita omongin. Yang kedua, berpotensi menyebarkan aibnya. Yang ketiga, berpotensi orang yang kita omongin itu akan malu kalau ketahuan. Ya, dia misalnya bisulan di paha, kan nggak mungkin ditunjukin dong, dan orang juga nggak mungkin lihat. Tapi karena dia cerita, aku bisulan nih, jadi kalau aku duduknya agak gimana-gimana, tolong jangan ditegur ya, soalnya bisulan. Dia cerita deh ke orang lain, nah itu gibah ya. Jadi kalau diceritain terus kemungkinan menimbulkan rasa malu ya. Apalagi kalau kita ceritain terus rame, cie gibah gitu ya. Jadi cie bisulan gitu. Terus gibah itu indikator yang lain adalah membicarakan itu tidak diketahui oleh orangnya ya. Jadi kalau diketahui boleh dong, ya enggak juga. Jadi kalau misalnya gini, saya ngomong tapi tidak diketahui oleh orangnya gitu ya. Kalau istilah kita kan sebenarnya ngomongin di belakang orangnya. Berarti kalau di depan boleh, ya enggak juga. Yang jelas saya tuh kalau terlanjur gibah kadang-kadang saya WA orangnya. Bro, tadi ngomongin kamu, diiklasin ya? Emang ngomongin apa? Ya, yang buruk-buruk sih. Cuma kan kalau ngomongin kebaikan juga kamu nggak punya kebaikan. Nah gitu ya. Jadi ngomonginnya bukan di depan orang. Jadi orangnya nggak tahu. Terus kita nih kerjaannya gibah. Jadi begini mbak-mbak dan mas-mas kalian, ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Misal kalian tinggal satu kampung, misalnya di sinilah, sini kampung apa sini? Nitian. Ya. Misalnya di Nitian ini ada orang tukang mabok, suka lewat. Ya, orang-orang kalau yang ketemu sama tukang mabok itu suka dipalakin. Atau orang kelitih, atau orang miara tuyul apa, miara babi ngepet apa gimana. Terus itu kan aib ya, tukang mabok, terus tukang, mohon maaf ya, tukang suka sodomi apa lain sebagainya ya, pedofil dan lain sebagainya, itu kan aib ya.
Bahkan ada orang-orang yang sebetulnya punya potensi pedofil. Ini saya jujur-jujuran aja, ada orang yang memang punya potensi seperti itu. Ada orang yang punya potensi untuk menyukai sama jenis ada. Makanya Rasul tuh melarang itu nggak main-main loh. Rasul melarang kita untuk tidur satu selimut laki-laki dengan laki-laki itu nggak main-main. Jangan melihat aurat laki-laki, jangan melihat aurat laki-laki lain, perempuan jangan melihat aurat perempuan lain, itu juga nggak main-main. Karena kita semua punya potensi untuk kesana. Ya, masalahnya adalah kadarnya dan lingkungan kita, gitu ya. Makanya orang yang LGBT itu pasti nggak nyaman sama kalian ini, atau kalian nih. Jadi orang LGBT pasti nggak nyaman ikut pengajian begini. Biasanya mungkin ada, mohon maaf, mungkin ada di antara kita. Tapi biasanya langsung mereka tuh kesini tuh untuk menyembuhkan diri, gitu kan. Jadi misalnya seperti itu. Terus karena kita mau waspada, dirapatin dong di RT, gitu kan. Katanya di Nitian ini ada tukang mabok yang suka malakin, yang suka berbuat jahat atau pelecehan seksual dan lain sebagainya, gitu ya. Boleh nggak diceritain tuh? Karena ada yang bilang, wah jangan ceritain Pak, gibah. Nggak bisa. Kalau itu kebaikan, karena dengan kita menceritakan itu akan meminimalisasi korban. Nah itu boleh diceritakan. Atau misal ta'aruf betulan nih, mau nikah, ya. Misalnya kamu mau nikah sama laki-laki atau kamu mau nikah sama perempuan. Terus pengen tahu dia seperti apa. Kan kita harus tahu nih, jangan sampai membeli kucing dalam kucing, ya. Mungkin ada kucing dalam kucing, bisa aja gitu kan. Jadi jangan sampai beli kucing dalam karung gitu. Terus gimana caranya? Kita tanya sama temennya. Si ini gimana sih? Kalau sama kamu, kalau sama teman-temannya, kalau sama anak kecil, kalau sama orang tua seperti apa? Nah, kalau ada keburukan boleh diceritakan. Misalnya dia tuh kalau tidur ngorok loh. Kuat nggak tidur sama tukang ngorok? Oh gitu. Dia tuh kalau makan bakso itu diminum kuahnya sampai habis dulu loh. Kamu kuat nggak punya suami kayak gitu? Nanti pakai sedotan besi dia, bawa sedotan besi, ngirup kuahnya dulu. Kamu kuat nggak punya suami seperti itu? Dia tuh kalau makan bubur nggak diaduk, dibuang gitu. Ngapain dimakan kalau gitu? Itu guyonan teman saya tuh yang udah kuno banget terus sekarang booming lagi, ya kan? Dia beneran gitu ke tukang bubur. Pak, bubur 1, kasih ayam nggak? Ya jangan dikasih ayam lah, orang saya mau makan, ada kayak gitu. Lagi ngeselin kan, Pak, gado-gado, pedes nggak? Mana tahu pedes apa enggak, belum dimakan gitu. Teman-teman saya orang tukang gas semua ya, orang Betawi biasa, orang Bekasi kayak gitu. Bekasi itu kan panas ya. Jadi otak kita mendidih semua itu. Ya kalau ngomong suka gas. Bahasa Bekasi itu tidak bisa dipahami oleh kalian. Makanya kalian tuh bilang, oh Bekasi nggak punya bahasa sendiri. Punya, sorry aja. Saya bukan orang Bekasi asli, tapi saya tahu. Orang Bekasi itu paling suka memotong kata. Misalnya sekolah jadi kola. Pergi jadi pegi. Terus sepatu jadi patu, ya. Jadi lu pergi kola kagak pakai patu, gitu. Bekasi. Ada bahasa Bekasi yang kalian pasti nggak tahu. Kalau ada terjadi sesuatu yang aneh, pasti dia bertanya, lah ilok, gitu. Kalau ilok di sini apa? Bagus. Kalau di Bekasi ilok itu sesuatu yang mustahil terjadi. Sebetulnya artinya masa sih, gitu ya. Cuma orang Bekasi itu suka mengatakan ilok, ya. Jadi kalau kalian di Bekasi ada yang ngomong ilok itu nggak usah, oh iya dong ilok, nggak gitu. Ilok di situ artinya sesuatu yang mustahil, ya. Saya kasih tahu itu. Nanti mungkin kajian TD selanjutnya bahasa Bekasi, ya. Banyak ya. Terus bahasa Bekasi jadinya. Terus apa lagi tadi? Oh ya ini, ya. Jadi kita boleh untuk menceritakan itu. Nah, bagaimana profesi? Kalau misal dokter itu boleh. Jadi untuk tujuan-tujuan kesehatan itu boleh, ya. Termasuk kalau darurat, ya. Termasuk kalau dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan atau sebaliknya, pasien perempuan memeriksa dokter laki-laki. Dokter perempuan memeriksa pasien laki-laki, udah capek nih. Dokter perempuan memeriksa pasien laki-laki, termasuk, ya. Jadi pernah ada yang tanya sama saya nih, ini Mbak Lelo memang hidupnya ya. Tanya sama saya, bro,
Kalau aku meriksa pasien akhwat boleh nggak? Lah piye jan maksudnya? Ya maksudnya kan kalau meriksa ada nyentuh gitu. Maksudmu akhwat gimana? Ya akhwat, yang akhwat gitu, bentuknya akhwat. Jilbabnya lebar, pokoknya ukti gitu pakai G ya. Terus ukti pakai G, ukti gitu. Terus saya bilang, emang selama hidupmu nggak pernah meriksa cewek? Pernah. Loh, apa bedanya sama akhwat? Iya juga ya. Ini sama kayak teman saya pernah bertanya. Teman saya pernah bertanya. Ini jangan dianggap serius ya. Tapi teman saya ini beneran nanyanya. Ya begini, Mas, kenapa ya akhwat-akhwat itu nggak mau dibonceng sama kita, tapi mau dibonceng sama driver Gojek? Nakal juga, tapi jadi tertarik saya. Dan plot twistnya adalah teman saya 3 bulan kemudian jadi driver Gojek. Saya ledekin dong ya. Katanya himpitan ekonomi kerja aja sama gue, apa susahnya sih? Ya cuma, saya juga bertanya, kenapa sih? Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Ya nggak tahu juga ya. Ini masih misteri ya. Tapi tentu saja itu akhwat, selalu benar. Ya, kita mau tanya juga pasti kita salah. Katanya sih karena kalau sama ikhwan potensi bapernya besar. Emang kalau sama driver Gojek enggak? Saya sering kok ketemu akhwat yang alhamdulillah tadi dapat gokar yang mobilnya bagus, driver tendang juga nih. Dokter boleh nggak? Dokter untuk tujuan kesehatan boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman saudara ya punya penyakit yang begini-begini bisa merugikan orang, harus diceritakan. Terus apalagi? Misal terakhir, misal perang. Ya, saat perang itu harus diceritakan. Misal kita mau perang nih. Terus yang ditunjuk sebagai panglima dalam musyawarah kita perang kita itu si A. Kita tahu si A itu orangnya misalnya ngantuan, ya. Masa pas mimpin perang di atas kuda, ayo maju, gitu. Itu bahaya. Atau si A ini beseran misalnya, mohon maaf ya. Misal ini perlu diceritakan. Beseran dia itu, jangan-jangan nanti pas lagi mimpin perang dia izin ke belakang ditebas orang gimana nanti kan gitu. Jadi boleh ceritakan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu keburukan orang boleh ceritakan. Terus kemudian yang terakhir lagi. Saat kita memilih pemimpin, itu boleh. Ya, pemimpin ini dia pelin-pelan, nggak bisa dipimpin. Dia orang soleh tapi pelin-pelan. Dia orang soleh tapi nggak rapi. Dia orang soleh tapi temperamental. Dia orang soleh tapi begini, itu boleh kita ceritakan. Jadi dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan tertentu itu boleh, ya. Tapi tidak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya berguna nggak buat masa depan Islam? Berguna nggak buat masa depan bangsa? Berguna nggak buat masa depan kita? Itu boleh dibicarakan kalau ternyata memang ada fungsinya, ada dampaknya kalau misalnya tidak dibicarakan. Begitu dari saya. Mungkin setelah ini ada yang mau daftar jadi driver Gojek, monggo ya. Saya kasih tahu spot-spot asrama akhwat di sini ya. Jangan ya. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Afif. Aku lo kali hadza wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.